Ibu Bapak Saudara-saudara yang saya kasih dalam Kristus, hari ini kita berjumpa dengan sosok-sosok yang hebat. Tentu saja sosok pertama adalah sosok Santo Yusuf yang kita renungkan selama 1 bulan terakhir segala kebajikan yang dia miliki. Lalu apa yang bisa kita pelajari dari Santo Yusuf untuk hidup kita. Sosok yang lain yang saya akan menjadikannya sebagai inspirasi untuk homili dan juga pesan untuk kita semua malam hari ini adalah Abraham dan keluarganya dan keluarga muda, yaitu Ishak. Abraham itu seorang pria yang luar biasa. Abraham itu memang pernah berbohong di Mesir ketika ditanya oleh Firaun, siapa wanita cantik yang ada di sampingmu itu? Dan dia berbohong bahwa Sarah adalah saudarinya. Ya, itu adalah kelemahan manusiawi. Tapi yang hebat dari Abraham adalah dia setia kepada pasangannya Sarah sampai tuntas. Bahwa ada kisah tentang Hagar, itu adalah warna-warni kehidupan. Itu sangat manusiawi. Tetapi poin saya yang paling penting adalah Abraham itu seorang pria yang hebat, yang mencintai istrinya sampai tuntas. Tadi kita mendengar Sarah itu hidupnya 127 tahun lamanya, dan dia akhirnya meninggal dunia. Abraham juga sudah usia senja, tapi apa yang dia lakukan? Dia meratapi, dia menangisi istrinya. Pikirkanlah wajah seorang opa yang menangisi oma ya. Coba bapak-bapak yang ada di sini, kalau istri kalian meninggal dunia, kalian seperti Abraham atau tidak? Pasti bilang, ya biar dia mati aja, yang lain masih menunggu kok. Ini si Abraham luar biasa. Sudah tua, Sarah meninggal, dia datang dan meratapi, menangisinya. Bahkan kemudian berbicara kepada tuan tanah, saya ini orang asing, saya tidak punya tanah di sini. Apakah bisa memberikan kepada saya tanah untuk menguburkan istri saya? Mereka memberikan padanya tempat, dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Dia mengambil istrinya dan pergi dan menguburkan istrinya. Nah, itu baru pria yang hebat. Pria sejati itu seperti itu. Bukan pria yang bermental bekicot. Jadi, dalam suka dan duka, seperti Abraham dalam suka dan duka, sampai tuntas itu. Sudah opa-opa masih bisa menangisi istrinya yang mati, kemudian masih bisa membawa dan menguburkannya, dan itu adalah rasa hormat, rasa cinta. Dalam perkawinan itu seperti itu. Bahwa ada cerita-cerita tentang Hagar dalam hidup Abraham, ya itu, ya. Saya yakin bapak-bapak yang ada di sini tidak jauh berbeda dengan Abraham. Ada Hagar yang pernah hadir dalam kehidupan perkawinan kalian. Tetapi kesetiaan kepada Sarah itu menjadi model untuk bapak-bapak yang ada di sini, pria sejati yang ada di sini.
Jadi sosok pertama ini memang luar biasa. Saya ketika menyiapkan homili untuk kalian, saya bilang saya tidak akan omong banyak tentang Santo Yusuf karena kalian semua sudah pintar-pintar tentang Santo Yusuf. Tapi saya ambil model Abraham ini untuk mengatakan bahwa sampai tua, di masa pandemi ini tantangan besar untuk keluarga-keluarga. Banyak keluarga bisa hancur karena alasan-alasan yang sepele. Maka Abraham ini betul-betul sangat menginspirasi. Sekali lagi, meskipun sudah tua, dia masih bisa meratapi, masih menangisi istrinya yang meninggal, masih bisa mencari tempat untuk menguburkan, dan masih bisa pergi dan menguburkan istrinya. Ini sosok yang pertama. Sosok yang kedua, itu sosok sebuah keluarga muda. Keluarga muda yang saya maksudkan adalah Ishak dan Ribka. Tadi pas kalimat terakhir dari bacaan pertama, ada kalimat begini, Ishak itu mencintai Ribka sehingga ia terhibur atas kematian ibunya. Poin yang penting di sini adalah bahwa Ishak mencintai Ribka. Ini sebuah keluarga muda, sebuah keluarga junior yang baru belajar untuk menjadi suami dan istri. Tapi bahwa dimulai dengan kata mencintai, saya yakin bahwa, dan itu kisah tentang Ishak dan Ribka, itu sampai tuntas seperti Abraham dan Sarah. Tidak patah di tengah jalan. Ya, tidak patah di tengah jalan. Jadi sosok keluarga muda, Ishak dan Ribka, itu sangat menginspirasi. Ini keluarga muda yang baru belajar untuk menjadi sebuah keluarga, karena mereka baru bertemu, tapi langsung disuguhi dengan kata, Ishak mencintai Ribka. Dan kalau dia mencintai, dia memiliki, dan pasti dia akan melindungi sampai tuntas. Dua sosok yang hadir malam hari ini menguatkan kita semua, menguatkan keluarga-keluarga, menguatkan ibu dan bapak sekalian yang selama 1 bulan itu bergaul dengan Santo Yusuf. Kita lihat sosok Santo Yusuf tidak jauh berbeda dengan sosok Abraham, tidak jauh berbeda dengan sosok Ishak. Cerita hidup mereka memang berbeda. Dalam tradisi, setelah Yesus berusia 12 tahun, mereka pergi berziarah ke Yerusalem, dan ketika kembali, lalu Yesus ketika masuk usia 13 tahun, Yusuf meninggal dunia. Dan dari situ, Yesus selama sekurang-kurangnya 17 tahun, itu tinggal tersembunyi di Nazaret untuk bisa bekerja sebagai tukang kayu. Nanti Injil hari Minggu kita akan dengar, anak tukang kayu. Dia akan bekerja untuk menafkahi ibunya. Sampai usia 30 tahun, lalu dia mulai menjadi orang hebat yang kita baca dalam Injil. Tetapi ya, bahwa Yusuf meninggal lebih dulu, tapi dia hanya punya satu pasangan, yaitu Maria. Yusuf bersama Maria sampai tuntas. Itu. Jadi malam hari ini, dalam misa perutusan ini, kalau temanya tentang keluarga-keluarga menjadi serupa dengan keluarga kudus di Nazaret, dan bisa menjadi terang untuk keluarga yang lain, mari kita memandang Yusuf dan Maria yang kita renungkan selama 1 bulan ini. Yusuf setia dalam keluarga kudus di Nazaret sampai tuntas. Meninggal hanya dengan memiliki 1 Maria. Tidak ada Maria yang kedua, Maria yang ketiga.
Pria yang hebat itu seperti itu. Sosok Abraham juga menginspirasi keluarga-keluarga, bapak-bapak yang hadir di sini, dengar baik-baik. Jangan jago sharing di WhatsApp, tapi lemah dalam kehidupan setiap hari. Ya. Jadi kalau sharing di WhatsApp, saya baca, saya sampai bilang, aduh, bapak-bapak ini bisa langsung masuk surga ini. Tidak perlu urus dengan Sri Paus di Roma. Awas, di WhatsApp itu begitu suci, tapi jangan sampai dalam kehidupan sehari-hari begitu lemah. Tadi saya katakan bekicot, sorry kalau saya mengatakan bapak-bapak bekicot. Lemah dalam hal-hal tertentu. Abraham sampai mati. Tadi saya sudah omong. Ishak mulai dengan mengatakan mencintai dan sampai tuntas. Maka Santo Yusuf, Abraham, dan Ishak ini menginspirasi keluarga-keluarga untuk menjadi terang bagi keluarga yang lain. Saya berharap bahwa sedan kedua ini bisa menjadi betul-betul terang untuk keluarga-keluarga muda, atau keluarga-keluarga yang mereka sudah, bapak itu usia 50, ibu juga 50, anak-anak sudah besar, sudah mau punya cucu, atau sudah punya cucu, mau bercerai. Oh my God, apa yang kamu lakukan? Sampai usia begitu masih mau cerai. Kamu cari apa lagi? Ya. Hal kedua yang saya mau omong malam hari ini adalah terinspirasi dari bacaan-bacaan tadi, saya fokus pada keluarga kudus dari Nazaret. Santo Paulus ke-6 tahun 64 pernah berkunjung ke Nazaret, dan setelah dia berkunjung, dia memiliki impresi yang sangat luar biasa tentang keluarga kudus dari Nazaret. Dia menulis begini, sebuah harapan, semoga keluarga kudus dari Nazaret menunjukkan esensi setiap keluarga. Semoga keluarga kudus di Nazaret menunjukkan esensi, ya, esensi setiap keluarga. Sebuah keharmonisan, sebuah keharmonian kasih. Esensi sebuah keluarga adalah keharmonian kasih, kesederhanaan, keindahan yang menakjubkan, kekudusannya, dan karakter yang tak terlukai. Semoga mendidik kita untuk menyadari betapa manisnya dan mendasarnya sebuah keluarga dalam masyarakat. Saya akan share kalimat ini di dalam grup, biar bapak-bapak dan ibu-ibu bisa membacanya. Orang kudus kita ini, Paulus ke-6, Santo Paulus ke-6, punya impresi yang, kesan yang sangat mendalam. Takjub sekali ketika dia di Nazaret. Ya. Semoga keluarga kudus dari Nazaret menunjukkan esensi setiap keluarga, sebuah keharmonisan kasih, kesederhanaan, keindahan yang menakjubkan, kekudusannya, dan karakter yang tak terlukai. Semoga ini mendidik kita untuk menyadari betapa manisnya dan mendasarnya sebuah keluarga dalam masyarakat. Kalau sedan kedua ini bisa menjadi contoh betapa manisnya sebuah keluarga, betapa indahnya sebuah keluarga, nah kalian betul-betul menjadi terang. Dan Paulus ke-6 juga berbicara, ya, hal lain tentang keluarga kudus dari Nazaret. Dia katakan begini tentang Santo Yusuf. Dia mengatakan, dengan menjadikan hidupnya sebagai suatu pelayanan, sebuah pengorbanan kepada misteri inkarnasi dan misi penebusan yang disatukan di dalamnya, dengan menggunakan kuasa hukum yang dimilikinya atas keluarga kudus untuk menjadikan hal itu sebagai persembahan total dirinya. Yusuf mempersembahkan dirinya secara total dalam keluarga kudus. Hidupnya yang total, segala pekerjaannya, dengan mengubah panggilan manusiawinya
untuk kasih rumah tangga yang menjadi persembahan istimewa dari dirinya, dari hatinya, dari kemampuannya. Suatu kasih yang ditempatkan pada pelayanan Mesias yang bertumbuh kembang di rumahnya. Sosok Yusuf ini, yang saya kutip ini, adalah sosok seorang bapa yang baik. Dalam Patris Corde, Paus Fransiskus menggambarkan sosok ini yang sangat inspiratif. Maka, ibu bapak saudara sekalian, kalau kita mau berduk in altum, bertolak ke tempat yang lebih dalam lagi, supaya bisa menjadi saksi dalam keluarga-keluarga, saya hanya berharap semua permenungan selama 1 bulan ini sangat kaya makna. Dan kiranya permenungan yang sangat kaya makna ini tidak berhenti dalam barang yang satu ini. WA. Tidak hanya berhenti di WA. Tapi berhenti di sini. Di hati. Tidak hanya di sini. Tapi berhenti di hati supaya lebih banyak mencintai, semakin mencintai keluarga, semakin memiliki keluarga, semakin menjadikan keluarga adalah segala-galanya. Nomor 1 adalah keluarga, nomor 1 adalah keluarga, nomor 1 adalah keluarga. Dan jangan pernah mengorbankan keluarga hanya karena sesuatu yang bersifat sementara. Kiranya Santo Yusuf mendoakan ibu bapak sekalian dalam sedan kedua ini. Kiranya Bapak Abraham dan juga Ishak anaknya menjadi inspirator supaya keluarga-keluarga, entah bapak atau ibu, berjalanlah bersama sampai tua, sampai salah satu di antara kalian menangis karena pasangannya pergi, dan pasangannya juga akan menyusul, dan yang lain akan menangisinya. Tuhan memberkati kita semua. Amin.